Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita kembali lagi dalam pertemuan mata kuliah Geometri Transformasi. Pertama-tama, perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanah Irma Suryaningrum, NIM 230701675. Sebelum kita mengawali pembahasan pada pertemuan kali ini, marilah bersama-sama kita buka perkuliahan pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian relasi dan macam-macam relasi. Baik, yang pertama yaitu pengertian relasi. Agar Anda dapat memahami pengertian relasi dengan baik, Anda harus mengetahui terlebih dahulu pengertian tentang pasangan terurut dari dua objek A dan B yang ditulis dengan A, B. Di mana notasi A, B disebut pasangan terurut apabila tulisan ini memperhatikan urutan penulisan. Artinya, A, B tidak sama dengan B, A. Sebab bagian pertama dari A, B ditempati oleh objek A, sedangkan bagian pertama dari B, A ditempati oleh B. Dalam hal ini, A tidak sama dengan B. Jadi, pasangan terurut A, B sama dengan B, A, jika dan hanya jika A sama dengan B. Nah, serta kalian harus memahami kalimat matematika terbuka dengan dua peubah X dan Y yang ditulis dengan P, X, Y, di mana notasi P, X, Y disebut kalimat matematika terbuka dengan dua peubah X dan Y. Apabila nilai kebenaran dari P, X, Y belum dapat ditentukan, kecuali X diganti oleh sesuatu objek tertentu A, dan Y diganti oleh sesuatu objek B, barulah kebenarannya dapat ditentukan atau pasti. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan contoh 1.1 berikut ini. A sama dengan X di mana X lebih kecil dari 10 dan X merupakan bilangan asli. P, X, Y sama dengan X habis membagi Y. Jelas bahwa P 1,2 bernilai benar, sebab 1 habis membagi 2. Akan tetapi, P 3,7 bernilai salah, sebab 3 tidak habis membagi 7. Lalu kemudian, definisi 1.1. Misalkan A dan B dua himpunan tak kosong dan P, X, Y kalimat matematika terbuka, X elemen A ke Y elemen A. Relasi R dari himpunan A ke B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya pasangan terurut A, B dengan A elemen A dan B elemen B serta P, A, B bernilai benar. Kemudian, perhatikan contoh 1.2. A sama dengan Z di mana Z lebih kecil dari 5 dan Z merupakan bilangan asli. P, X, Y sama dengan X habis membagi Y. Relasi R dari himpunan A ke A yang ditunjukkan oleh P, X, Y adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, dan 4,4. Sehingga himpunan berikut ketika kita tunjukkan dalam diagram panah, maka terbentuk diagram panah seperti ini. Di mana 1 dipasangkan dengan 1 dipasangkan dengan 2, 1 dipasangkan dengan 3, dan seterusnya. Kemudian, yang selanjutnya yaitu peta, prapeta, domain, dan range. Yang pertama yaitu peta. Misalkan R relasi dari himpunan A ke B. Apabila X elemen A, maka peta dari X oleh relasi R adalah semua Y elemen B. Sehingga X, Y merupakan elemen R. Kemudian yang kedua yaitu prapeta.
Apabila Y elemen B, maka prapeta dari Y oleh relasi R adalah semua X elemen A. Lalu yang ketiga ada domain, di mana apabila Y elemen B, maka prapeta dari Y oleh relasi R adalah semua X elemen A, sehingga X, Y merupakan elemen R, disebut domain dari R. Lalu range atau daerah hasil merupakan himpunan yang terdiri atas semua Y elemen B yang menyebabkan X, Y elemen R disebut range dari R. Jika domain tadi X elemen A, sehingga X, Y elemen R disebut domain dari R. Jika Y elemen B, di mana X, Y elemen R disebut range. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan contoh 1.1 berikut ini. A sama dengan X, di mana X lebih kecil dari 10 dan X merupakan bilangan asli. P, X, Y sama dengan X habis membagi Y. Jelas bahwa P 1,2 bernilai benar, sebab 1 habis membagi 2. Akan tetapi, P 3,7 bernilai salah, sebab 3 tidak habis membagi 7. Lalu kemudian, definisi 1.1, misalkan A dan B dua himpunan tak kosong dan P, X, Y, kalimat matematika terbuka, X elemen A ke Y elemen A. Relasi R dari himpunan A ke B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya pasangan terurut A, B dengan A elemen A dan B elemen B serta P, A, B bernilai benar. Kemudian, perhatikan contoh 1.2. A sama dengan Z, di mana Z lebih kecil dari 5 dan Z merupakan bilangan asli. P, X, Y sama dengan X habis membagi Y. Relasi R dari himpunan A ke A yang ditunjukkan oleh P, X, Y adalah 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,4, 3,3, dan 4,4. Sehingga himpunan berikut ketika kita tunjukkan dalam diagram panah, maka terbentuk diagram panah seperti ini, di mana 1 dipasangkan dengan 1 dipasangkan dengan 2, 1 dipasangkan dengan 3, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu peta, prapeta, domain, dan range. Yang pertama yaitu peta. Misalkan R relasi dari himpunan A ke B. Apabila X elemen A, maka peta dari X oleh relasi R adalah semua Y elemen B. Sehingga X, Y merupakan elemen R. Kemudian yang kedua yaitu prapeta. Apabila Y elemen B, maka prapeta dari Y oleh relasi R adalah semua X elemen A. Lalu yang ketiga ada domain, di mana apabila Y elemen B, maka prapeta dari Y oleh relasi R adalah semua X elemen A, sehingga X, Y merupakan elemen R, disebut domain dari R. Lalu range atau daerah hasil merupakan himpunan yang terdiri atas semua Y elemen B yang menyebabkan X, Y elemen R disebut range dari R. Jika domain tadi X elemen A, sehingga X, Y elemen R disebut domain dari R. Jika Y elemen B, di mana X, Y elemen R disebut range. Seperti itu. Selanjutnya, silahkan kalian perhatikan contoh 1.3. Di sini dapat kita lihat bersama-sama gambar 1.1, di mana
Dapat kita tentukan bahwa peta dari satu elemen A oleh relasi R adalah 1, 2, 3, dan 4. Sebab 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 merupakan elemen R, di mana kita ketahui bahwa peta tadi adalah semua Y elemen B. Kemudian, peta dari dua elemen A oleh relasi R adalah 2 dan 4, sebab 2,2, 2,4 elemen R. Sementara itu, prapeta dari dua elemen A oleh R adalah 1 dan 2, sebab 2,2 adalah elemen R. Dari contoh itu pula terlihat bahwa domain dan range dari R adalah himpunan A sendiri. Lalu selanjutnya adalah macam-macam relasi. Yang pertama yaitu relasi refleksi. Definisi 1.2 menyebutkan, misalkan A suatu himpunan tak kosong dan R suatu relasi dari A ke A, maka R disebut relasi refleksi jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A berlaku X, X elemen R. Contohnya, misalkan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4 dengan R1 yaitu 1,1, 2,4, 4,1, dan 4,4. Sedangkan R2 yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 4,1, dan 4,4. R1 bukan relasi refleksi, sebab 2 dan 3 elemen A. Sedangkan 2,2, 3,3 bukan elemen R1. Akan tetapi, R2 adalah relasi refleksi, sebab untuk setiap X elemen A, maka X, X elemen R2 yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 merupakan elemen R2. Kemudian yang kedua ada relasi simetri, di mana definisi 1.3 menyebutkan, misalkan A suatu himpunan tak kosong, R suatu relasi dari A ke A, maka R disebut relasi refleksi jika dan hanya jika untuk setiap X elemen A berlaku X, X elemen R. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan contoh berikut. R1 dan R2 pada contoh 1.5 di atas masing-masing bukan merupakan relasi simetri, sebab 2,4 merupakan elemen R1. Akan tetapi, 4,2 bukan merupakan elemen R1, dan 4,1 bukan merupakan elemen R2, tetapi 1,4 bukan merupakan R2. Selanjutnya, yang ketiga yaitu relasi transitif, di mana definisi 1.4 menyebutkan bahwa misalkan A suatu himpunan tak kosong, R suatu relasi pada A. Relasi R disebut relasi transitif jika dan hanya jika untuk setiap X, Y, Y, Z adalah elemen R, berlaku X, Z elemen R. Contohnya, ambil relasi R1, R2, R3, dan R4 pada contoh 1,5 dan contoh 1,7. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita pastikan bahwa R1 dan R3 bukan merupakan relasi transitif, sebab 2,4, 4,1 merupakan elemen R1, tetapi 2,1 bukan merupakan elemen R1. Sementara itu, 1,2, 2,1 merupakan elemen R3, tetapi 1,1 bukan merupakan elemen R3. R2 dan R4 merupakan suatu relasi transitif karena keduanya berlaku bahwa setiap X, Y, Y, Z merupakan elemen R2. Maka X, Z elemen
R2. Demikian pula untuk setiap X, Y, Y, Z elemen R4, maka X, Z elemen R4. X, Y, dan Z bisa ketiga-tiganya sama, di mana X dan Z sama atau Y dan Z sama. Untuk relasi selanjutnya yaitu relasi ekuivalen. Definisi 1.5 menyebutkan misalkan A suatu himpunan, R suatu relasi pada A. Relasi R disebut relasi ekuivalen jika dan hanya jika R adalah relasi refleksi, simetri, dan transitif. Contohnya, di antara R1 sampai R4 dari contoh di atas, yang merupakan relasi ekuivalen hanya R4. Mengapa? Sebab relasi tersebut mencakup relasi refleksi, simetri, dan transitif. Kemudian yang terakhir ada relasi balikan atau inverse, di mana definisi 1.6 menyebutkan misalkan A, B, 2 himpunan, dan R relasi dari A ke B. Relasi balikan atau inverse dari R yang ditulis dengan R pangkat min 1 adalah X, Y, di mana Y, X elemen R. Contohnya, perhatikan R1 dan R2 pada contoh 1.5. Dari contoh tersebut dapat kita tentukan bahwa inverse R1 sama dengan 1,1, 4,2, 1,4, dan 4,4. Sedangkan inverse dari R2 yaitu 1,1, 2,2, 3,3, 1,4, dan 4,4. Baik teman-teman, sekian pembahasan materi mengenai relasi dan macam-macam relasi. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Kita akhiri pembahasan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.